sekali antara Pemda dengan TNI dan Polri dalam hal penanggulangan bencana. Beda. Yang Pemda itu banyak banget aturannya, harus membentuk ini, membentuk ini, membentuk ini. Pernah dibuatkan SK Lurah Balikama nomor 26 tahun 2019 pembentukan organisasi kampung siaga bencana KSB Lurah Balikama. Di sini sudah banyak yang sudah pensiun, bahkan sudah ada yang meninggal dunia. Nah, kaitan dengan ini saya juga bermaksud untuk memperbarui KSB ini. Selain juga kita meskan nanti kepada SK Gubernur nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan lurah sebagai pengelola penanggulangan bencana, di mana keputusan gubernur. Kesempatan ini juga saya ingin menyempakati bersama untuk masing-masing posko itu apa sih kebutuhannya. Saya sudah bupati, sudah mereka Bandalam, Center, lampu emergensi, mengeras suara, sepatu bot, tambang, tandu, dan seterusnya. Kiranya ini kalau memang masih kurang, kita sepakati bersama. Nanti seolah-olah nanti saya buatkan formatnya. Para PW bersurat soal ke saya untuk melengkapi sarana dan prasarana posko. Nah, nanti menjelaskan itu nanti saya bersurat ke BNK tersebut. Juga posko-posko kesehatan. Sementara untuk RW 1 kalau berdasarkan musyawarah RT RW tahun 2020 itu RW 1 poskonya ada di SD 01. Ya. Terus musola Nurul Huda, musola Al-Iksan. Dan ini kan kalau RW 1 ada 4 lokasi. Maksud saya, untuk RW 1 ada 1 di mana gitu? Sentralnya di mana? Disitulah nanti kita lengkapi oleh sarana-prasarana yang nanti kita minta oleh DSK. Pelaksanaannya di lapangan ya menurut wajah gitu. Maksud saya supaya jangan ada selama ini kan kita mengirim bantuan ke sini titik 1, titik 2 ini nggak ngaco gitu. Saya kalau memang ada bantuan di posko RW tersebut lah misalnya. Ya juga pertama kita harus tahu pedoman-pedomannya. Yang pertama kita ada 5 pedoman tapi yang pada saat ini yang kita yakini bersama adalah Permensos nomor 128. Itu terkait dengan kampung siaga bencana. Semangatnya Permensos kenapa mengeluarkan itu? Ketika itu banyak bencana di 2010 artinya tertanggal 2011 itulah disahkannya Permensos 128. Di antaranya ada 11 bab, 27 pasal. Dengan melatar belakangi itu, tentunya kita mereview kegiatan KSB di Balikama. Yang kedua, kalau kita mereview dari Permensos 128, tentunya di bab 4 itu di pasal 11 menyatakan tentang kepengurusan KSB. Di antaranya ada pengurus dan anggota. Di pasal 12-nya dia terdiri dari ketua sekretaris bendahara plus evakuasi dapur umum termasuk hunian sementara atau logistik. Kita tidak boleh melebar dari itu karena itu sebagai pedoman. Yang berikutnya yang saat ini yang sudah ada di Balikama tentunya harus direorganisasi.
ada di organisasi. Kenapa? Jadi misalkan nanti ada seksi dapur umum, siapa kepala seksinya ini? Ada apa namanya tim evakuasi. Siapa yang punya apa namanya kemampuan untuk sistem evakuasi ini? Yang kedua, dapur umum, siapa yang punya kemampuan keterampilan untuk memasak? Kita harus jeli. Kalau komposisi organisasi sudah tertata dengan baik, tentunya fungsi dan tugasnya pasti akan baik. Tetapi dalam konteks tertentu, apabila ini disepakati bersama, mumpung ada ketua RW 1-5, ketika itu PSB itu Soekarno tidak mau. Itu harus kita yakini bersama, Soekarno tidak mau. Ketika ada banjir waktu itu Mas Slamet ya, untungnya kita misalkan posko utama ada di kelurahan ini, dapur umum ada di KT sana, kan enak. Sebagai posko yang DPAJ, posko 1 RW 1 Durawarlo, posko 2 pengiriman logistik, motor gede mau ini masuk, itu syaratnya posko utama ya, posko utama. Terus satu lagi, posko utama selain piranti tadi yang disajikan oleh Bupati tadi Bu, yang apa ada apa namanya baju menggambarkan suatu kejadian geografisnya bencana. Iya, pasti kalau tidak ada itu yang bencana dan sebagainya. Artinya posko utama bisa menggambarkan situasi di luar sana. Itu beberapa saran dari kami. Tentunya landing sektor memang harus terlibat semuanya. Walaupun tidak terkena banjir, RW juga terlibat. Komunikasi dan kesehatan itu harus tetap sinergi. Kalau kita ini ya silakan dilibatkan atau sebagai apa namanya humasnya dan sebagainya. Karena minimal ada 4 komposisinya pengurus organisasi itu. Jadi kita breakdown dan tugasnya itu ya paling kita dari sisi tadi yang kita kasih ya. Nah, di sini saya melihat ada pos utama, ada dapur umum, ada posko tiap RW, gitu ya. Seandainya kalau misalnya masuk ke posko utama disalurkan lewat posko RW, ini menurut saya tidak efisien, Pak. Ya, karena di situ banyak pencatatan. Di sini dicatat nilainya itu, di sini juga dicatat nilainya itu, double pencatatan. Iya, nah ini yang perlu disikapi supaya pola pengaliran bantuan itu lebih simpel, lebih efisien. Ya. Jadi nggak penugasan di sono juga nanti sekarang dikuatin adalah KSB-nya Pak. Mau bencananya apa, di situ timnya KSB gitu Pak. KSB itu membentuk seksi-seksi yang kuat. Seperti Pak Robi bilang, kompetensinya orang ini di mana? Masuk ini. Jadi antara Pemda dengan TNI dan Polri dalam hal penanggulangan bencana beda. Yang Pemda itu banyak banget aturannya, harus membentuk ini, membentuk ini. Betul nggak? Pada saat terjadi bencana itu memang kadang-kadang meskipun ada posko itu kita langsung tuh bantuan itu ke lokasi seperti itu kejadiannya. Nah, berpengalaman dari ini kan karena memang kita dituntut untuk membuat posko. Nanti ini mohon maaf nih Pak ini ya, karena memang saya yakin beda sekali pelaksanaan dalam hal kalau sudah terjadi bencana. Kita maunya simpel, ke titik, meskipun sudah ada posko. Artinya ini Pak, sudah kita berjumpa di posko ini. Nanti memang harus perlu profesional yang namanya. Kita harus ada pemetaan titik teman-teman. Ya, alhamdulillah sini lulus semua nih Pak.
lurus semua. Lurus semua. Nyonteknya Pak. Nyontek semua Pak, nyontek semua. Mas dari Pemasukan, ketua TRK, para ketua RW dan RT dan KPM. Tadi sudah dijelaskan gamblang sekali oleh ketua LMK tentang masalah posko KSP mengikuti apa yang dicanangkan oleh pihak kelurahan dan KSP. Pada intinya memang betul kata Pak Ketua RLK itu loh itu pasti keluar kota apa keluar kota dinas sosial itu kadang-kadang itu yang namanya lalu lintas ya mungkin di situ banyak kendala juga. Pokoknya ada pas ada kajian dan lain-lain, sedangkan itu harus digunakan dan harus cepat sampai karena kadang-kadang makanan itu makan dari kendala itu. Tapi kalau ada surat jalan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua RMK itu memang harus dibikinin gitu Pak. Pak Imas, Kalau dari kami Pak tidak ada, cuman saya terus terang belum pernah mengalami hal masalah banjir ya. Cuma prakteknya semalam ini Pak kami sampaikan ke Ketua dan dikatakan ini sudah pakar-pakarnya semua sehingga tidak teori langsung praktek. Di pengalaman yang semalam itu dan langkah-langkah apa yang dilakukan, dapur umum sudah ada, terus kemudian tempat-tempat poskonya sudah siap. Ya saya rasa memang mengapresiasi terus kemudian berdoa mudah-mudahan kegiatan ini lancar dan semangat kobarnya juga jam berapapun siap benar. Saya salut kepada seluruh tim-tim yang semalam ini ada. Itu aja Pak Lurah. Baguslah intinya kalau ini kan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dibingungin ini bebas bawa pasangan lokasi balik kambang ini sebenarnya nggak tahu ini masa istilahnya dari sebelah akan masukin. Nah ini kan kita di sininya di kelurahan balik kambang ada yang bilang DKM istilahnya itu nanti kamar-kamar ini buat salah gunakan karena di sini ada bebas bawa pasangan jam-jam. Nama itunya apa? nggak ada, kita nggak ada. Nah itulah ya istilahnya saya bilang itu ada masukan ya kita Yang ngasih masukan siapa? di WA rame-rame. Masalah itu gini, misalnya itu saya ngebahas pada 3 bulan yang lalu. Jadi, itu adanya di Facebook, iklan itu di Facebook. Dan memang yang iklankan itu tidak bertanggung jawab tentang iklan. Karena saya komen di Facebook itu, saya coba masuk, alamatnya mana dong, mau pasangan nih, gak dijawab. Banyak yang nanya, gak dijawab. Jadi itu bisa dikategorikan hoax. Dan saya survei di wilayah di RW 3 masa kos-kosan gak ada yang seperti itu. Saya sudah lapar. Keamanan kami rekan saya SDM di sini saya ada sedikit masukan dalam artian kepentingan bersama di dibicarakan kepada tua memang di sini secara komunikasi kita sudah tadi berjalan itu salah satu bisa juga dikategorikan piket. Jadi memang piket itu sebenarnya sudah terbentuk cuma memang di setiap RW masing-masing. Jadi RW 3 sudah ada tim piketnya sendiri, RW 2 sudah ada tim piketnya sendiri, RW 4 sudah ada. Cuma memang kita nggak tersentral dalam satu titik dalam tubuh gitu.
Ya, mungkin nanti bisa dibahas lagi kalau memang ada tiket secara global. Saya udah mau salah dengan apa nonton warga, karena kebetulan saya ditunjuk sebagai pembina, saya sementara angkat tangan. Pertamanya karena saya di sini hanya sendiri, sedangkan yang lainnya kan ada dua-dua perkurangan. Nanti habis itu suruh-suruh kemana-mana itu saya ngurus mengawasi Wanra semua Kramat Jati. Saya bilang yang paling aktif untuk Wanranya kan saya bilang Kramat Jati yang sudah semuanya kerja, saya bilang gitu. Kalau Wanra Balai Kambang itu kumat-kumatan, dia bilang itu yang aktif hanya 1, 2, 3. Yang aktif paling yang suka apel di 3 pilar aja Pak Ismail, Udin, dia bilang gitu. Yang lainnya kalau dikasih tahu bikin saya marah, jadi daripada saya marah nanti saya bilang itu males saya marahin orang, ngeluarkan energi yang negatif gitu. Jadi pada intinya kalau yang memang masuk FKT yang pilar, ya, mendukung 3 pilar, selain itu tidak ada. Bukan mendukung saya tidak untuk didukung. Ya. Jadi intinya FKT ini mendukung 3 pilar. siap. Apabila 3 pilar loyo, FKT akan loyo dan bisa bahkan lebih loyo. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah Alkom repeater. Ini akan berkoordinasi kepada rekan-rekan Pokdar karena tadi hasil koordinasi saya dengan Pak Ismail, repeater di Kuramil rusak. Artinya nggak tahu itu segi teknis saya tidak tahu. Rusaknya karena apa? Karena petir atau karena hujan. Ini nunggu ketua Pokdar nanti bagaimana menyeting itu secara teknis nanti dibantu oleh Pak Ismail. Terus yang ketiga, saat ini Wanra ini kan nggak pernah hadir ke sini. Bagaimana secara pembinaan teknis di tingkat Kuramil? Karena FKT ini adalah sebagai user. Apabila user yang kita gerakkan di sini tidak ada orangnya, ya saya juga mau menghapus itu, mau menghapus Wanra itu, saya hapus. Kalau misalkan nggak tahu ada teknik pembinaan di sana atau bagaimana saya tidak tahu. Makanya tolong disampaikan kepada rekan-rekan Wanra, bagaimana saya dengarnya kok Dantonnya berganti. Artinya Danton ini terlibat di sini atau enggak, atau kita berbicara personal Wanra di Balai Kambang saja, gitu ya. Kalau berbicara Danton Wanra termasuk di tingkat Kuramil nih, masalahnya. Jadi mohon penjelasan apabila nanti bagaimana mekanisme di sana, dan saya sudah telepon ke Dan Ramil terkait ini, katanya sudah dibentuk Danton Wanra. Jadi kan dari sana Izin sebagai alternatif pertama kita pakai frekuensi mereka. Percuma kita punya alat tapi hanya sekelompok orang saja yang menggunakan. Itu ya kita ada manfaat lah. Yang kedua, sebenarnya gini Mas, kita kenapa sih di FKT ini beberapa hal kita evaluasi supaya kita sebagai pembelajaran bersama. Sekecil apapun kegiatan itu anggota harus tahu. Artinya dia tidak salah dia mengembangkan, mengeksekusi di lapangan. Benar yang dikatakan Kasatgas tadi terkait dengan beberapa permasalahan yang ada selama ini, menyalakan terus Kasatpol PP, menyalakan terus. Sedangkan ya beginilah, disuruh hadir aja kadang-kadang susah. Begitu kejadian yang berat nyalain kelurahan. Artinya itulah, koordinasi itu gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Kalimat koordinasi itu gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Betul kan? Betul. Jadi begitu udah terjadi, baru ngoceh. Wah, ini ada misi apa loh, misi apa? Sekarang kalau dihadapkan tugas dan tanggung jawab bagaimana? Kadang-kadang itulah orang yang tidak tahu narasi-narasi pedoman piranti lurah atau pedoman hukumnya apa. Makanya kita yang ngerti ini seringkali saya ucapkan, oh pedoman RT RW ini apa, pedoman LMK ini apa, FKDM ini apa, biar kita saling belajar. Maksud saya itu. Tapi kalau orang Melaka tidak tahu pedoman, yuk malah nggak karuan. Nggak karuan. Saya mohon maaf aja, bukan mengecilkan kelurahan, bukan.
Tetapi dalam para kasih-kasihnya ini, produk hukumannya mungkin sulit. Saya tahu penjabaran-penjabaran perintah dan pemerintah daerah kepada para RT RW itu salah kaprah. Kadang-kadang begitu. Bagaimana dilaksanakan di tingkat bawah, RW dan RT, sebagai eksekutor terakhir. Masih lagi juga di Balai Kamar, karena saya lihat malam-malam ini udah banyak di tempat-tempat kerumunan di pinggiran itu. Dan jujur saya mau bergerak juga, saya ada di Balai Kamar, takutnya ada yang, makanya saya bilang harusnya RT RW itu hadir, jadi nggak ada kesalahpahaman tentang kegiatan kita ini gitu. Jangan tuh udah terjadi baru melapor kan begitu kan tuh Pak. Makanya saya bilang kalau rapat ini secepat mungkin saya datang ke sini agar tahu istilahnya ibaratnya saling berkoordinasi lah, perkembangan di lapangan, jangan sampai kita udah bertindak baru teriak, jangan sudah bertindak baru ngadu saya gitu. Karena kan ada beberapa RW dan seperti itu gitu. Jadi tujuannya rapat kerja ini sebenarnya bisa dibilang mewajibkan untuk utama perangkat RW hadir ya seperti ini gitu. Jadi ada program kerja kita misalnya untuk patroli, memberikan vaksin, untuk menjual alat kerumunan, jadi semuanya tahu gitu. Mungkin itu aja tambah dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, daftarnya sudah masuk, tapi kelihatannya waktu kemarin itu belum sempat ke Tanah Abang. Jadi insya Allah hari Selasa baru bisa dipesankan. Sehingga yang belum dapat nanti mungkin di malam minggu depan ada pembagian. Ada malam minggu depan. Kemudian terkait dengan proposal, mohon nanti para pembawa proposal barangkali masih ada masukan, mohon segera dimasukkan supaya ada penambahan rompi yang masih kurang. Mungkin nanti langsung saja dari apa nanti ke bendahara ya. Langsung bendahara, kebetulan bendaharanya mana tuh? Hadir. Masuk. Niat hati dan kurangnya. Insyaallah kemungkinan ini niat yang terus baik sehingga dari 2016 hingga sekarang bertahan. Harapan saya mudah-mudahan untuk kedepannya FKT mudah-mudahan istiqomah. Saya pribadi terus terang banyak yang terima kasih. Wabil khusus pencetus pertama daripada FKT ini dan kepada seluruh anggota. Dan perempuannya juga itu sampai saya semalam itu ya Allah ini benar betul-betul kerjaan yang banyak pahalanya bagi saya. Ya, mudah-mudahan untuk kedepannya jadi kompak dan semalam benar sudah dijelaskan dan diinformasikan kepada Pak Lurah bahwa insya Allah dalam kegiatan pemilihan apa di sini namanya FKT itu akan dilibatkan. Oh saya senang dan sangat setuju itu. Sangat setuju. Nah berkaitan dengan kegiatan itu kemungkinan yang akan berat ke depannya daripada FKT ini membantu kita khususnya di Bilar yang pertama saran dan usul saya alhamdulillah ini komandan sudah melanjutkan yang pertama HT ya, sudah karena apa komunikasi penting saya pernah di operator jadi komunikasinya saya itu gampang ya. Juga di pasar induk komunikasi gampang. Kamu di mana?